pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung berjalan. Di sisi yang lain, saya juga minta manajemen PLU Bakti ya untuk tetap melakukan pembangunannya. Memang tidak gampang pasti ya, tapi pembangunan harus terus berjalan. Ini aneh sekali gitu. Karena kasus korupsi ini sebenarnya kasus korupsi yang cukup besar. Karena kerugian negara sampai sekarang itu sekitar 1 triliun dengan 4 tersangka gitu ya. Ini masih bisa berkembang kalau kemudian terbukti ada tindak pidana pencucian uang. Ini bisa lebih dari 1 triliun kerugian negara. Tapi beritanya itu nggak ada di mana-mana. Ada sih, tapi nggak seberapa gitu. Nggak seheboh kasus korupsi yang puluhan juta atau ratusan juta. Padahal ini kerugiannya 1 triliun rupiah gitu. Berdasarkan 2 alat bukti, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus. Nah sekarang ketika sudah ditetapkan 4 tersangka di Bakti Kominfo terkait pengadaan atau pembuatan BTS ini sudah secara resmi mangkrak nih proyek BTS ini. Padahal ini adalah program andalan Pak Jokowi. Jadi kebayang nggak betapa tercoreng dan marahnya Presiden Jokowi terkait kasus ini. Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru di kasus korupsi BTS Kominfo. Jadi perkara ini lagi berjalan terus ya. Kita sudah terakhir memanggil 10 orang kemarin ya. Dan hampir sudah 50 saksi kita panggil ini, dan sudah 4 tersangka. Kita lakukan penetapan tersangka dan lakukan penahanan ya. Dan saksi juga lagi kita lakukan pemeriksaan. Jadi kasus korupsi ini sangat sistematis sekali karena dirancang sedemikian rupa supaya lengkap syarat-syaratnya. Bahkan melibatkan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia. Sampai ada kajiannya gitu untuk membeli barang tertentu, untuk melakukan pengadaan-pengadaan dan kemudian desain pembangunan dan sebagainya. Itu sampai dibuatkan kajian tertentu gitu. Kajian khusus untuk mendukung proyek korupsi BTS ini. Ini kan luar biasa Kejaksaan Agung bisa membuka kasus korupsi ini. Karena disiapkan sedemikian rapinya, tapi akhirnya juga terbongkar. Gitu. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Bus Transceiver Station atau korupsi BTS di Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 1 tugas itu adalah Komisaris PT Solitek Media Sinergi berinisial IH. Adapun 1 dugaan itu yakni IH, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yakni Ketut Sumadana pada Selasa 7 Februari 2023. Ketut mengatakan IH diduga melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Pemufakatan jahat itu diduga dilakukan dengan mengkondisikan pengadaan BTS 4G di Bakti Kominfo. Pengaturan itu dilakukan sedemikian rupa untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek BTS 4G, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelum IH, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam perkara ini. Keempat pilihan itu yakni Anang Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Galumbang Menaksiman Juntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Johan Suryanto, dan Akun Director Terintegrasi PT Huawei Investment berinisial MA. Penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menduga para tersangka memiliki peran yang berbeda namun saling berhubungan. Anang misalnya diduga mengeluarkan peraturan teknis yang didesain untuk memenangkan vendor tertentu sebagai rekanan proyek. Keberadaan peraturan itu menutup peluang vendor lain menjadi rekanan serta mengakali harga barang. Sementara Galumbang diduga membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan yang dibuat oleh anak tersebut. Seperti Johan diduga membuat kajian teknis proyek BTS untuk kepentingan Anang, seperti melakukan penggelembungan harga barang. Tersangka keempat berinisial MA
diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur proyek tender. Ketika bulan November Joni Plate masih sangat meyakini bahwa ini bukan kasus korupsi, Januari 2023 atau 2 bulan setelahnya, tepatnya pada 4 Januari, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan 3 tersangka sekaligus. Dan kemudian setelah itu muncul 1 tersangka lagi, yakni Mukti Ali dari Huawei. Jadi ketika Menteri Komunikasi Informatika kita itu yakin bahwa ini bukan kasus korupsi, ternyata Januari ditetapkan sebagai kasus korupsi. Tersangkanya sudah 4 dan ini sudah merugikan negara sekitar 1 triliun rupiah. Selanjutnya, IH tersangka kelima. IH ini menjadi tersangka kelima dalam perkara ini. Kejaksaan menjerat IH dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketut Sumadana mengatakan untuk mempermudah proses penyidikan, penyidik telah menahan IH di rumah tahanan negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama sejak 6 Februari hingga 25 Februari 2023. 4 tahanan lainnya sudah ditahan lebih dulu, ujar Ketut. Pembangunan BTS di Bakti Kominfo ini merupakan proyek kesulitan pemerintah untuk mendirikan ribuan BTS di daerah dengan kategori terluar, terpencil, dan terluar yang dicanangkan sejak tahun lalu. Pemerintah lewat BLU Bakti menargetkan pembangunan 9.000 unit BTS 4G di 7.904 desa dan kelurahan berkategori 3T. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium, yaitu Konsorsium Fiber Home, Telkom Infra dan Multitrans Data, Konsorsium Aplikanusa Lintasarta, Huawei dan Surya Energi Indotama, serta Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE. Penelusuran Tempo menemukan berbagai kejanggalan dalam mega proyek ini. Misalnya pembagian BTS dalam 5 paket membuat volume barang sangat besar. Padahal paket proyek bisa dibuat lebih banyak dengan volume yang lebih kecil. Kejanggalan lainnya ada 2 perusahaan yang diduga hanya pinjam pakai perusahaan. Berbagai macam kejanggalan tersebut diduga membuat realisasi pengerjaan proyek molor dari target. Berdasarkan kontrak, seharusnya paket 1 dan 2 rampung pada 19 November 2021. Sementara paket 3 sampai 5 seharusnya selesai pada Desember 2021 lalu. Akan tetapi hingga tenggat waktu pengerjaan itu belum selesai sehingga Kominfo memperpanjang kontrak konsorsium selama 3 bulan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan penguasanya akan menghormati dan memperdaya kooperatif atas proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Dia mengatakan BLU Bakti akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut adalah upaya mewujudkan agenda percepatan transformasi digital dengan tetap menetapkan proses hukum yang sedang berjalan, ujarnya.